berdiri sendiri, yakni salah satu di antara jenis sholat sunnah, ataukah dia sholat sunnah pada umumnya dan di dalamnya ada permohonan ampun seorang hamba terhadap dosa-dosa. Memang ada silang ulama di dalam masalah. Tetapi sebagaimana yang dipegang oleh Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, dia berhujjah dengan hadis ini untuk menetapkan adanya syariat sholat taubat. Lebih jelas lagi ada di dalam hadis Utsman bin Affan bahwa Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Halaman ke-126. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berwudu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berwudu seperti wuduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, Sami'tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atayn yuhaddithu bihi man nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat dan dia tidak berbisik-bisik kepada dirinya sendiri, melainkan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Kemudian sifat yang ke-18, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Halaman ke-127. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antara sifat orang-orang yang beriman adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini sebagaimana kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 71, tepat setelah sifat orang beriman menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan seterusnya. Kita lihat halaman ke-127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan, sebagian di antara mereka adalah wali atas sebagian mereka yang lain. Sifat orang-orang mukmin di sini siapa? Sifat orang-orang mukmin di sini apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini sifat mereka. Tidak amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqimuna shalat. Mereka menegakkan salat. Itu sudah kita bahas kemarin. Wa yu'tuna zakat. Mereka mengeluarkan zakat. Itu sudah kita bahas kemarin. Wa yuti'una Allah wa rasulahu. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini sifat orang-orang yang beriman. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengijabah atau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Halaman 127 baris yang terakhir. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu tajibu lillahi wa li
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan panggilan tersebut akan menghidupkan kalian, akan menghidupkan kalian. Surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib dijawab. Karena panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati orang-orang yang mengijabahnya akan hidup. Bukan hidup dalam artian bangkit dari kematian, tetapi hidup hatinya. Karena hidup yang sebenarnya hidup adalah hidup di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Al-Muhalli radhiyallahu anhu. Jadi ada sebagian sahabat yang meriwayatkan hadis banyak sekali. Tapi ada sahabat yang meriwayatkan hadis hanya satu atau dua hadis. Jadi nggak banyak hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Contohnya ini Abu Sa'id Al-Muhalli. Beliau meriwayatkan hadis ini tentang para ulama. Tidak ada hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Muhalli seperti hadis ini. Jadi kata para ulama, Abu Sa'id Al-Muhalli ini sahabat Rasulullah. Dan tidak ada hadis yang sahih yang berasal dari beliau kecuali hadis ini. Dan hadisnya yang menakjubkan itu lafaz seperti ini tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Jadi ingin saya sampaikan ke Tuhan Haji menjawab. Ada sebagian orang yang mungkin karya tulisnya atau pelajarannya nggak banyak, tetapi dengan keikhlasan, kesungguhan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala jadikan hadisnya, misal Abu Sa'id Al-Muhalli ini, tulisannya, pelajarannya itu bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Contoh yang sangat bagus sekali tentang seseorang yang namanya Thaha bin Umar Al-Baikuni. Ulama bahkan berbeda pendapat nama dia ini siapa. Nama dia ini sebenarnya siapa? Thaha bin Umar atau Fulan bin Umar atau Umar bin Thaha. Tapi Baikuninya ulama sepakat. Dia tidak punya tulisan yang dikenal kecuali hanya satu. Manzumah Baikuniyah. Bait-bait syair dalam ilmu hadis. Dan yang menakjubkannya, Manzumah Baikuniyah, tulisan dia yang sampai pada kita dan satu-satunya itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kaum muslimin mengambil manfaat dari tulisan ini. Dan betapa banyak orang-orang yang tulisannya sekian puluh jilid, tapi Allah Subhanahu wa taala musnahkan, tidak, dan sedikit orang yang mengambil manfaat. Cermati bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang tersebut. Kalau kemudian Manzumah Baikuniyah ini nggak sampai ke kita nggak tahu ada ulama yang namanya Thaha bin Umar
Fulan bin Toha al-Baiti. Karya tulis dia ada satu itu yang sampai ke sini. Persis seperti Abu Sa'id al-Muhalli ini, riwayat hadis ini. Kalau beliau tidak meriwayatkan hadis ini, mungkin kita tidak pernah dengar namanya. Ada di antara antum yang pernah dengar nama orang ini? Padahal hadisnya, hadis yang agung sekali. Yang beliau mengatakan untuk usolli famarabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku lagi sholat. Dan lewat di hadapanku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari dan beliau memanggilku. Falam hati atas selain itu, summa ataitu. Aku lagi sholat. Zohirnya sholat sunnah. Maka lewat Rasulullah SAW dan beliau memanggil. Aku tidak penuhi panggilan beliau, melainkan setelah aku menyelesaikan sholatku. Faqala, maka Rasul bersabda, mana kata an yaktiya alam yakulillahi ta'ala. Kenapa engkau tadi tidak memenuhi panggilanku? Bukankah engkau mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah ijabah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya apabila mereka memanggil kalian dengan sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Maka nidaur Rahman wa nidaur Rasul, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghidupkan hati-hati kaum muslimin yang mengijabahnya. Saya ulang, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala nidaur Rahman wa nidaur Rasul dan panggilan Rasulullah SAW, gimana kita bisa menemukan panggilan Allah dan panggilan Rasulnya? Di dalam Al-Quran, di dalam Rasulullah. Baik panggilan tersebut dengan lafaz yang jelas, misal, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kira-kira ada dulu 20, 30, 50, 100, 200, 80, 82, 83. Dikumpulkan oleh Syekh Abu Bakar Jamil. Bilang apa? Jelas panggilannya di sana dengan wahai orang-orang yang beriman. Atau panggilan-panggilan yang tidak menggunakan kata panggilan, tapi maklum itu adalah seruan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan kepada Abu Sa'id al-Muhalli, menghalangimu untuk memenuhi panggilan itu. Bukankah engkau mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya apabila mereka memanggil kalian dengan sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Ya. Kalau saya nggak salah 82 lebih dari 80, tapi tidak sampai 90. Ya, saya bahas buku itu di satu majelis setiap hari. Untuk bisa lihat videonya di YouTube. Akhir ayat-ayat yang diwarnai.
Ingat sekarang sampai seruan yang 40. Sifat yang ke-19. Iqamah syahadat, menegakkan syahadat dan tegak di atasnya. Menegakkan syahadat dan tegak di atas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-33. Walakinnahum bi syahadatihim qa'imun. Dan mereka orang-orang yang menegakkan syahadat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-33, walakinnahum bi syahadatihim qa'imun. Di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, mereka adalah menegakkan perjanjian. Dan disebutkan di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-35, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka akan berada di dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Apa yang dimaksud dengan menegakkan syahadat atau perjanjian? Lihat halaman ke-130. Syahadat itu bukan syahadatin ya, ingat ya. Bukan menegakkan syahadatin, tapi menegakkan perjanjian. Apa yang dimaksud dengan menegakkan perjanjian? Yakni menegakkan perjanjian tersebut di atas kebenaran dan menjaganya serta menunaikannya tanpa ada penambahan dan juga tidak dikurang-kurangi. Tiga paragraf dari atas. Apa yang dimaksud dengan menegakkan perjanjian? Yakni menegakkan perjanjian di atas kebenaran, menjaganya, menunaikan tanpa menambah dan juga tidak mengurangi, tidak menyembunyikannya dan tidak merubahnya. Kitman menyembunyikan apa? Perjanjian. Takhir itu merubah, mengganti. Ini yang dimaksud dengan menegakkan perjanjian. Itu menegakkan perjanjian di atas kebenaran, bukan perjanjian di atas kebatilan. Dan menjaganya, menunaikan tanpa menambah serta mengurangi, tidak menyembunyikan atau merubah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan perjanjian secara adil. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Talaq ayat yang kedua. Wa ajilu zawad minkum wa aqimu syahadata lillah. Hendaklah bersaksi salah seorang di antara kalian yakni orang-orang yang adil, dan tegakkanlah persaksian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat itu persaksian, perjanjian. Bagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-135. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawamina bil qisti syuhada. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian menegakkan perjanjian, persaksian dengan adil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala walau ala anfusikum. Walaupun perjanjian itu mungkin atas diri kalian atau
sahabat kalian dan Surah An-Nisa ayat 130. Ya. Halaman ke-131. Dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. 4 paragraf dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian saya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir semoga Allah Subhanahu wa taala berkati. Dia mengatakan ayahku bersedekah dengan sebagian harta. Faqalat ummi, maka berkata ibuku, yakni Umayyah binti Rawah, atau kata tusyhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nu'man bin Bashir, ayahku bersedekah untuk diriku dengan sebagian harta. Maka ibuku mengatakan, aku tidak ridho sampai kita mempersaksikan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat Nu'man bin Bashir ini memberikan sesuatu Nu'man bin Bashir tidak kepada anak-anak yang lain. Istrinya setuju dan mengatakan, saya tidak tidur sampai kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yusidahu alayya sadaqati. Maka Rasulullah SAW mendatangi, maka bapakku mendatangi Rasulullah SAW meminta kepada beliau untuk mempersaksikan sedekah dia kepada diriku. Jadi ayatnya Nu'man bin Bashir bersedekah. Ayatnya Nu'man bin Bashir memberikan harta kepada tidak kepada sendiri. Kemudian istrinya, yaitu ibunya Nu'man bin Bashir, kenapa cuma dia? Ayo kita datang ke Rasulullah SAW. Maka Nu'man bin Bashir datang kepada Rasulullah SAW, meminta kepada Rasul untuk mempersaksikan sedekah tersebut, pemberian tersebut. Jadi agar Rasul menyetujui menjadi saksi atas pemberian itu. Ya. Bisa dimaklumi ini seperti sini. Apa kata Rasulullah SAW? Apa al-ta'adha biwaladika kullihim? Apakah engkau memberikan kepada seluruh anakku seperti yang kau berikan kepadanya? Apa kata ayahnya? Lah, tidak. Pada dia, pada yang lainnya. Berkata Rasulullah SAW, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian, bertakwalah engkau kepada Allah, dan adillah engkau pada anak. Faraja abi faradda tilka sadaqah. Maka bapak pulang dan mengambil kembali sadaqah. Jadi yang dilakukan oleh ayah Nu'man bin Bashir suatu perbuatan yang keliru. Karena memberikan sebagian harta kepada Nu'man bin Bashir tidak ada yang selainnya. Dan Rasul diminta oleh ayah Nu'man bin Bashir untuk memastikan pemberian tersebut. Tetapi Rasul tidak mau bersaksi sebelum kemudian menanyakan, apakah engkau memberikan yang semisal ini kepada seluruh anakmu? Dikatakan tidak. Jadi aku hanya memberikan ini kepadanya saja, kepada yang lain tidak.
Dan Rasul mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah dan adillah kepada manusia. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua ini salah. Tidak adil. Makanya Rasul mengatakan, adillah engkau kepada anak-anakmu. Berarti dilakukan oleh orang tua ini salah, tidak adil. Dan Rasul tidak mau bersaksi atau mempersaksikan ketidakadilan tersebut. Maka jangan sekali-kali, na'udzubillah min dzalik, seorang muslim bersaksi palsu atau bersaksi terhadap suatu keburukan. Jangan sekali-kali seorang muslim bersaksi dusta, bersaksi palsu, atau bersaksi atas suatu keburukan. Bersaksi palsu termasuk di antara dosa-dosa besar. Pada suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk dan beliau mengatakan, maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Rasul kemudian mengatakan, syirik kepada Allah. Dan durhaka kepada kedua orang tua. Wasyahadatu dzur wa qaulaz zur. Persaksian dusta dan ucapan dusta. Syahadatu dzur wa qaulaz zur. Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Mau ya Rasulullah. Syirik billah. Wa uququl walidain. Wasyahadatu dzur wa qaulaz zur. Maka para muslim tidak boleh bersaksi dusta, mempersaksikan kedustaan. Ini keluar dari sifat-sifat keimanan. Iya. Kemudian sifat yang ke-20, sifat yang terakhir, bukan sifat seorang mukmin terbatasi hanya 20 saja, enggak. Ada di dalam buku ini judulnya sifat di sebagian. Jangan dibayangkan bahwa sifat mukmin hanya 20 saja, enggak. Tapi yang disebutkan oleh Syekh 20. Sifat yang lain banyak. Apalagi kalau kita kembali kepada definisi keimanan yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Iman bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab maksiat. Untuk ketaatan bisa menambah keimanan. Dan ketaatan yang dikerjakan oleh seorang hamba akan menambah sifat-sifat pada dirinya. Betul tidak? Apa definisi keimanan? Di bagian akhirnya, iman adalah bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dan seluruh amal soleh bisa menambah keimanan apabila dikerjakan oleh seorang hamba. Maka apabila seorang hamba mengerjakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, dan semakin banyak dia mengerjakan hal tersebut, maka akan semakin banyak dia mengumpulkan sifat-sifat keimanan pada dirinya. Betul? Memang ada disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi cabang-cabang keimanan jumlahnya 76 dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Kitab ini diringkas oleh Imam Al-Qaswani menjadi Mukhtasar Syu'abul Iman. Ringkasannya saya tidak lebih dari 300 halaman. Tapi Syu'abul Iman
kitab asli yang belum diringkas, tulisan Imam Baihaqi, 8 jilid. Imam Baihaqi sebutkan cabang-cabang keimanan dari yang paling tinggi la ilaha illallah sampai yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dan jalan. Dan disebutkan juga konsekuensi atas masing-masing cabang keimanan. Baik konsekuensi wajib ataupun konsekuensi sunnah atas cabang-cabang keimanan tersebut. Hal-hal yang bisa menambah keimanan dan menguranginya dan menafikan keimanan itu sendiri disebutkan secara lengkap oleh Imam Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Jadi andai kata seorang muslim semakin banyak dia mengerjakan ketaatan, maka akan semakin banyak terkumpul pada dirinya sifat-sifat sebagai orang yang beriman. Semakin sedikit dia mengerjakan ketaatan atau na'udzubillah min dzalik, dia mengerjakan kemaksiatan, maka semakin sedikit terkumpul sifat keimanan pada dirinya. Karena iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sifat kemaksiatan. Yang ingin saya katakan ketika disebutkan yang terakhir sifat orang-orang yang beriman adalah tawakal kepada Allah, bukan hanya 20 sifat orang beriman. Banyak. Tapi betul dalam bukunya hanya disebutkan 20. Maka di antara sifat orang-orang yang beriman adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Bahkan Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, perintah untuk bertawakal di dalam Al-Qur'anul Karim itu lebih banyak daripada perintah berwudu, perintah mandi janabah, dan perintah-perintah yang lain. Jadi kalau kita kumpulkan berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seorang muslim untuk bertawakal, maka jumlahnya lebih banyak daripada perintah untuk berwudu, mandi janabah, atau misalnya lihat halaman ke-135, paragraf yang ke-1. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bertawakal di dalam banyak sekali ayat di kitabnya. Yaitu di Al-Quran Karim. Bahkan perintah bertawakal ini lebih banyak daripada perintah wudu, perintah mandi janabah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tawakal sebagai syarat keimanan. Artinya, seseorang yang tidak bertawakal kepada Allah tidak layak dikatakan sebagai seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tawakal sebagai syarat keimanan. Jadi kalau syaratnya tidak ada, maka sudah barang tentu apa yang dipersyaratkan hilang. Syarat seorang mukmin bertawakal. Atau saya ubah cara agar seseorang bisa dikatakan sebagai seorang mukmin, dia wajib bertawakal. Maka apabila seorang tidak bertawakal, maka tidaklah dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Karena kehilangan syaratnya. Syarat bangunan disebut sebagai rumah. Apa syaratnya? Yang membedakan secara asasi antara masjid dengan rumah apa? Dari segi bangunan. Masjid juga tentu yang
ada ruang tidur, ada WC, kamar mandi. Enggak ada kamar mandi di dalam masjid. Kalau kamar mandi ada di dalam rumah, masjid ada di tempat itu. Di dalam masjid kan sampai ini bukan berarti nggak boleh tidur di masjid. Ya. Maka syarat suatu rumah, maka syarat rumah tidur. Ya, kalau ruangan untuk tidur itu tidak ada, rumah masjid, gudang, begitu. Ya ada sih, tapi Anda tidak perlu konstruksi gudang untuk tempat tidur. Bisa dipakai tidur gudang, tapi bukan tujuan utama. Jadi kalau suatu rumah kehilangan unsur pokok, yakni apa? Ruang untuk beristirahat, kamar, maka dia kehilangan penyebutan rumah. Ini rumah atau bukan? Ini apa ini rumah? Ini tempat tidurnya. Jangan ditanya di gudang. Maka kalau kemudian tawakal hilang dari diri seseorang, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang mukmin. Karena syarat seorang mukmin itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal jika betul-betul kalian sebagai seorang mukmin. Jadi ini kalimatnya kan secara umum disebut subjek predikat objek SPO. Belajar bahasa Indonesia. Subjek predikat objek keterangan. Betul ya? Secara umum bahasa itu begitu. SPO. Karena ada kanya. Subjek predikat objek keterangan. Secara umum kalimat bahasa Indonesia atau diterangkan, menerangkan. Betul? Sebenarnya dalam ayat ini, dalam tanda kutip objek tawakal itu siapa? Coba lihat ayat ini. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal jika benar-benar mereka orang yang beriman. Objek tawakalnya siapa? Subjeknya apa? Subjeknya siapa? Manusia. Jadi disebut objeknya terlebih dahulu, baru subjek. Betul? Apa ini kita ngomongin ini? Penyebutan terlebih dahulu Allah dibanding manusia di dalam masalah tawakal ini menunjukkan bahwasanya tawakal tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau misalnya dikatakan begini jemaah, in kuntum mu'minin fatawakkal 'ala Allah. Ayat begini. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Begitu ayatnya. Dan hanya kepada Allah, begitu seharusnya diterjemahkan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka
bertawakal jika benar-benar mereka sebagai orang yang beriman didahulukan penyebutan Allah. Setelahnya baru kemudian manusia. Dan ada perintah tawakal di dalamnya. Menunjukkan bahwasanya tawakal hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kalau misalnya dikatakan in kuntum mu'minin fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian orang beriman, maka tawakallah kepada Allah. Maka di sana kata ahli bahasa ihtimal masih mengandung kemungkinan yang lain. Jika kalian orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah, bisa jadi juga di sana boleh bertawakal kepada sesuatu selain Allah. Maka tidak disebut seperti itu ayat ini oleh Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Disebut terlebih dahulu siapa yang wajib ditawakali oleh seorang mukmin untuk menutup kemungkinan ada sesuatu lain yang boleh seorang mukmin bertawakal kepadanya. Maka cara menerjemahkannya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertawakal jika benar dia sebagai seorang mukmin. Maka tidak boleh bertawakal kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di dalam ayat ini ya, dinafikan keimanan ketika dinafikan tawakal. Kata Imam Ibnu Qayyim atas ayat ini, dijadikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syarat keimanan. Ini menunjukkan atas dinafikan keimanan atas seseorang yang tidak bertawakal kepada Allah. Dan begitu, wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ya, Yunus ayat ke-84. Hendaklah kalian bertawakal kepada Allah jika kalian muslim. Perintah tawakal tidak dahulu. Ya. Masuk halaman 136. Tawakal kepada Allah tidak akan mungkin terjadi kecuali di dalamnya terpenuhi dua hal. Apa? Asal beberapa. Ketiga. Tawakal kepada Allah tidak akan mungkin terwujud kecuali di dalamnya ada dua hal. Yang pertama, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disertai dengan benarnya keimanan. Jadi bukan hanya semata-mata menyerahkan urusan kepada Allah. Kenapa? Ulangi dulu ya. Tapi menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan benarnya keimanan. Begitu kan? Pertanyaannya, kalau suara seperti saya masih suara saya seperti ini, saya bukan dari mana-mana dengan saya nggak bisa volume saya memang kayak gitu. Tombol kecilnya nggak ada. Ya sebagian
sebagian orang mungkin suara saya memang begini gitu. Kemudian besok saya ketika ngajar itu. Jadi kalau saya berotot itu bukan dimakai nanti. Memang begitu suara saya. Saya. Sampai nanti kita berpisah itu menyimpan dendam di sana. Ya, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar dan hati kepadanya bersama-sama dengan benarnya iman. Kenapa dikatakan bersama dengan benarnya keimanan? Kenapa harus ada kata-kata itu gitu? Bukan tawakal itu dicukupkan bersandar kepada Allah. Titik. Kenapa harus ada lanjutan setelahnya? Dan sebagian kita memahami tawakal itu yang bersandar kepada Allah. Ya, betul. Kan nggak terbayang ada kelanjutannya bersama benarnya keimanan itu nggak banyak. Iya, betul. Pertanyaannya cuma ada tidak urusan manusia, tidak urusan manusia yang tidak berada di atas kekuasaan dan tangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh urusan manusia tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala dan berada di bawah kekuasaannya. Betul? Maka tawakal itu bukan hanya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu. Karena pada hakikatnya seluruh urusan manusia berada di bawah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka dia. Betul? Bisa dipahami? Seluruh urusan manusia ada di bawah kehendak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka manusia. Betul? Katakan di dalam hadis al-amru biadillah, seluruh urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu urusan kita yang tidak berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik kita suka walaupun tidak kita suka, senang ataupun terpaksa. Iya. Yang membedakan seseorang muslim dengan yang selainnya, selain dia meyakini bahwasanya urusannya ada di tangan Allah, dia membersamai itu dengan benarnya keimanan. Itu yang membedakan. Ada orang kafir dan selain mereka dari kalangan kaum muslimin yang kurang cacat keimanannya di dalam bab tawakal, maka mereka menyadari urusannya di tangan Allah. Segala sesuatu semuanya berpulang kepada Allah. Apa yang disebutkan? Tuhan, Roh, yang Maha Kuasa, apapun yang mereka sebut. Ya kan? Mereka menyadari itu, tetapi yang kurang pada diri mereka apa? Tidak benarnya keimanan yang mereka miliki di dalam masalah ini. Maka perkataan tawakal dan menyerahkan urusan kepada Allah itu betul, tapi kurang. Karena suka tidak suka, Anda setuju tidak setuju, ridho tidak ridho, seluruh urusan Anda, saya, kita semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anda niatkan untuk bab tawakal atau tidak pernah bersih pada diri Anda bab tawakal, semua urusan kita
kita apapun berada di bawah kekuasaan Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan mukmin dengan tidak, bukan itu, tetapi benar dan bagaimana. Ini yang kedua. Gimana cara nulisnya? Ya akan mencapai. Tapi yang paling penting bisa menarik itu. Kenapa ada lapar? Karena tidak terima. Bersama dengan benar dan terima. Karena takbir al-amr ila Allah itu terjadi pada seluruh manusia. Sultan. Menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadi pada seluruh manusia. Suka tidak suka manusia. Tapi kebenaran keimanan tidak mungkin dimiliki kecuali oleh seorang muslim seorang muslim. Inilah yang membedakan tawakal mereka dengan tanda kutip tawakal mereka. Ya. Yang kedua, mengambil sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam perkara agama ataupun perkara dunia. Yaitu mengambil sebab. Jadi yang namanya tawakal itu bukan hanya takbir al-amr ila Allah Ta'ala, menyerahkan urusan kepada Allah kemudian tidak mengambil sebab, tetapi dia mengambil sebab. Sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sebab itu perkara dunia atau sebab itu yang termaksud perkara agama. Sebab itu ada dua macam. Berapa macam sebab? Dua. Sebab syar'i, sebab syar'i. Sebab kodarinya mati. Sebab itu ada dua. Sebab kauli atau sebab syar'i. Sebab kauli atau sebab qadari. Yang pertama dan yang kedua sebab syar'i. Apa dimaksud dengan sebab kauli atau sebab qadari? Maksudnya adalah ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Pengalaman atau penelitian ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Pengalaman atau penelitian menyatakan bahwasanya sesuatu sebab menghantarkan kepada terjadi atau tidak terjadinya sesuatu. Apa yang dimaksud sebab qadari atau sebab kauni? Maksudnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pengalaman maupun penelitian membuktikan bahwasanya sesuatu sebab menghantarkan kepada terjadi atau tidak terjadinya sesuatu. Ini sebab kauni atau qadari. Contoh, kalau mau penyakit, maka makan merupakan sebab seseorang
bisa menghantarkan kepada rasa kenyang selain makan? Contoh yang lain. Kalau sakit kepala, supaya sembuh sudah tentu atas ketetapan Allah, maka minum obat. Maka obat sebut saja nama. Maka obat sakit kepala yang namanya merupakan sebab yang terbukti secara pengalaman penelitian ilmiah. Maka sebab harus terbukti secara kauni kodari. Maka tidak benar seseorang biasanya akan obat sakit kepala. Maka ngapain? Minum obat sakit kepala biasanya. Secara pengalaman, supaya pintar lagi naik kelas, secara pengalaman, supaya bisa memiliki anak, maka apa? Ini sebab kauli kodari yang diperbolehkan dalam syariat. Tetapi secara pengamatan, secara pengalaman, pernahkah Anda mengetahui secara pengamatan ada orang yang punya anak tanpa menikah? Ayo. Makanya saya katakan pengalaman. Pengamatan. Pernahkah secara pengamatan Anda jumpai ada orang yang memiliki anak tanpa menikah? Maka kalau dikatakan berzina sebab memiliki anak, betul tidak? Oh, kita tidak katakan ini sesuai syariat atau tidak. Jawabannya di statement saya ini. Menikah merupakan salah satu sebab yang bisa dengan sebab itu mendatangkan anak. Sudah tentu semuanya atas izin Allah. Betul tak kalimat itu? Betul. Kalau kemudian kalimatnya berzina merupakan salah satu sebab adanya anak, betul tak kalimat itu? Betul. Betul. Betul-betul betul. Tetapi yang pertama, menikah merupakan sebab untuk mendapatkan anak atas izin Allah. Itu sebab kauni yang syar'i. Adapun berzina bisa mendatangkan anak terbukti, tapi sebab kauni yang tidak syar'i haram. Ngapain buat contekan ya? Ngapain buat contekan? Biar naik kelas. Terbukti ada orang yang bikin contekan naik kelas. Dulu melakukan itu taubat. Untuk taubat belum ditutup. Dulu naik kelas gara-gara apa? Yang kawannya lebar itu laku. Maka hari abang dia masih terbit dari hatimu. Tapi ini sebab kauni yang nggak boleh orang muslim melakukannya. Nah ini sebab kauni dari terbagi menjadi dua, yakni yang diperbolehkan dalam syariat dan yang kedua yang dilarang dalam syariat. Jadi sebab kauni terbagi menjadi dua, kauni atau
syariat. Yang dilarang dalam syariat. Saya sakit kepala. Begini obat sakit kepala. Enggak, saya mau ke dukun. Terbukti tidak ada orang yang pergi ke dukun sehat. Bukan pengalaman. Pengamatan ada. Tapi itu sebab kau ini yang bahkan terjatuh pelakunya kepada syirik. Maka seorang muslim ketika mengambil sebab kauni, jangan mengambil sebab kauni yang dilarang dalam syariat, apalagi menjatuhkan pelakunya kepada kesyirikan. Ini yang pertama. Adapun sebab syar'i yang kedua. Maksudnya adalah Allah dan Rasul-Nya menjelaskan, ya, penjelasan Allah di dalam Al-Quran, penjelasan Rasul di dalam As-Sunnah. Allah dan Rasul-Nya menjelaskan bahwasanya sebab tersebut mengantarkan kepada sesuatu. Contohnya, sholat. Betul? Maka sholat mengantarkan kepada pelakunya kepada apa? Mencegah diri pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, sebagaimana kemudian minum habatus sauda mengantarkan pelakunya dengan izin Allah sudah barang tentu. Disembuhkan segala macam penyakit kecuali kematian. Maka sebab syar'i semuanya boleh diambil. Sebab syar'i semuanya boleh diambil. Boleh diambil di sini maksudnya ada yang wajib, misal amal-amal wajib, dan ada yang sunnah, misal amal-amal sunnah. Maka seorang muslim ketika bertawakal, dia harus mengambil sebab. Sebab apa? Yang harus diambil oleh seorang muslim. Seorang muslim ketika bertawakal kepada Allah, dia harus mengambil seorang muslim ketika bertawakal kepada Allah, dia harus mengambil sebab. Sebab apa yang sepatutnya dan boleh dia ambil? Sebab syar'i semuanya boleh diambil. Dan yang kedua, sebab kauni qadari yang diperbolehkan dalam syariat. Adapun sebab kauni qadari yang diharamkan dalam syariat, maka tidaklah menambah keimanan seseorang. Karena yang hakikatnya adalah kemaksiatan. Maka mengambil sebab. Yang bertawakal mengambil sebab, bukan kemudian bertawakal menyerahkan urusannya kepada Allah, kemudian dia tidak mengerjakan apa-apa. Itu tawakalnya para pendusta. Bahkan Rasul kita ketika mensifatkan yang bertawakal, disifatkan seperti seekor burung. Betul? Betul ya? Tawakal yang sebenar-benarnya adalah tawakal seekor burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, keluar dia mencari rezeki makanan, ya. Dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ya, bagaimana Rasul mengumpamakan tawakal yang sebenar-benarnya seperti seekor burung. Yang burung mengambil sebab. Maka salah seseorang yang bertawakal dalam makna hanya menyerahkan urusannya kepada Allah, tetapi tidak mengambil sebab. Ustaz, iya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu memenuhi kebutuhan hamba tanpa hamba tersebut mengambil sebab? Apa jawabannya? Jawabannya pertanyaannya salah.
Saya ulangi pertanyaannya. Kenapa? Kita tidak cukup bertawakal kepada Allah. Nggak perlu nyari rezeki, nggak perlu kemudian kerja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, siapa yang bertawakal kepada Allah akan penuhi kebutuhannya. Ya udah kita bertawakal saja kepada Allah, diam-diam di rumah, nanti datang. Yang penting saya bertawakal kepada Allah. Nggak perlu usaha. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, walaupun saya tidak mengambil sebab, Allah bisa untuk memenuhi kebutuhan saya. Kalau datang pertanyaan misalnya dibangun di atas ucapan tadi, apakah Allah tidak mampu memenuhi kebutuhan hamba? Walaupun hamba tersebut tidak mengambil sebab, atau jawabannya kita katakan pertanyaannya pun salah. Karena pertanyaan ini dibangun di atas dasar berusaha kepada Allah, Allah tidak mampu. Ya. Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu, walaupun Anda tidak ngapa-ngapain, Allah mampu. Pertanyaan salah, apakah Allah mampu? Ini meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan perkataannya. Pertanyaannya salah. Allah Maha mampu, walaupun manusia tidak melakukan apa-apa, Allah Maha mampu memberi kebutuhan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ikat dengan sebab dan akibat. Itu hukum yang berlaku secara kauni qadari syar'i. Iya. Kalau ikat dengan sebab akibat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu untuk meruntuhkan biji-biji kurma dari atas pohon tanpa kemudian perlu siapa? Maryam betul. Pohon kurma itu lebih besar daripada pohon sawit. Kalau digoyangin pangkalnya, jangan kan sampai atas goyangnya. Yang goyang itu yang goyanginnya. Batangnya nggak gerak sedikit. Kurma itu besar. Kurma yang siap panen batangnya besar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada Maryam untuk mengambil sebab. Karena kurma itu bisa jatuh sebabnya dua. Dirojok dari bawah. Atau orang yang manja. Betul ya? Tidak mungkin Maryam manja. Kalau dirojok dari bawah tidak ada peralatan untuk membantu dia. Padahal orang sangat mampu. Untuk menjatuhkan kurma itu tanpa Maryam menggerakkannya. Oh mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebab jatuhnya kurma. Kemudian apa? Maryam, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebab Maryam menggoyangkan pohon kurma untuk menjadi sebab jatuhnya kurma tersebut. Itu ucapan yang bagus sekali dari Syekh Utsaimin rahimahullah Ta'ala di dalam masalah. Ya, ini kayaknya sawit macam. Ya. Untuk jangan aja, jangan pakai apa? Untuk dia ini. Yang jatuh apa? Sudah, ambil. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada keadaan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perintahkan kita mengambil sebab. Walaupun sebab yang kita lakukan sangat kecil dan tidak membawa efek besar. Tapi karena kuatnya rasa khawatir dan kebenaran atas perintah Allah, Allah hasilkan apa yang kita inginkan. Termasuk ucapan Syekh Utsaimin yang saya sampaikan sekarang. Saya lupa secara lengkap ucapan Syekh Utsaimin apa. Ini
hadis tentang burung pergi dari sarangnya ini baru saya bahas bulan kemarin di pasar. Iya betul. Ya, bisa cari di channel apa? Berarti cuma apa? Saya nukil ucapan si Utsaimin di dalam masalah ini. Secara logika sederhana, sebetulnya pada mobil-mobil tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk menggoyang-goyangkan batang pohon tersebut, dan Maryam mengijabah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengambil sebab jatuhnya pohon kurma. Jatuhnya kurma itu dengan menggoyang-goyangkannya. Maka dengan sebab yang kecil, yang secara logika tidak akan membawa efek besar, tetapi karena pengijabahan terhadap perintah Allah dan Rasulnya benar di atas keimanannya, Allah Subhanahu wa taala wujudkan keinginan Maryam. Betul. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya sebab itu sebenarnya kecil sekali dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan pengaruh atas apa yang kita inginkan di dalam perkara tawakal ini. Yang lebih besar adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebenarnya bukannya tidak membawa pengaruh. Perkataan sebab tidak membawa pengaruh, ini akidahnya Mu'tazilah. Sebab membawa pengaruh. Tetapi di dalam kasus Maryam, sebab itu kecil sekali. Betul nggak sih? Kecil sekali sebab itu. Kalau sebab tidak membawa pengaruh, ngapain Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam untuk menggoyang-goyang? Berarti sebab membawa pengaruh. Walaupun pengaruhnya di sana kecil sekali. Perkataan sebab tidak membawa pengaruh, ini perkataan Mu'tazilah dan orang-orang yang paham dengan sebab membawa pengaruh. Walaupun dalam kasus Maryam kecil sekali. Tetapi karena kekuatan keimanannya, benarnya pengijabahan kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang diinginkan Maryam. Padahal secara logika nggak mungkin. Iya enggak? Ini untuk menunjukkan kepada kita apa? Sesuatu yang sangat membawa manfaat atas diri kita sebenarnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benarnya keimanan dan mengambil sebab. Jangan sekali-kali bergantung kepada sebab. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keinginan kita walaupun dengan sebab yang kita ambil itu sangat sepele. Bahkan sebab yang kita ambil itu kecil sekali. Kecil sekali sebab yang kita ambil. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala wujudkan keinginan Maryam? Karena benar dia tidak mendebat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala wahyukan ilhamkan kepada dia untuk menggerak-gerakkan batang pohon kurma, dia tidak mendebat Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, ya tahu apa yang lagi besar ini. Dalam riwayat yang lain dia sudah lahir ada dua khilaf di situ. Jadi Maryam itu gerakin batang kurma itu dalam keadaan yang besar atau sudah melahirkan. Ada khilaf memang dalam masalah. Tapi baik dalam keadaan melahirkan, baru melahirkan, atau kemudian hamil besar, kan lemah ya. Baru melahirkan kan lemah di situ. Makanya nggak berdebat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan dengan mudah pemanfaatnya. Kemudian tidak mendebat Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu Rob atau wajah memerintahkan aku untuk menggerakkan ini, walaupun secara logika tidak masuk akal. Aku gerakkan. Ya, Maryam mengambil sebab, walaupun secara logika sebab yang tidak masuk akal, sepele sekali, tidak berakhir. Pengaruhnya apa terhadap orang tua? Allah Subhanahu wa taala wujudkan keinginannya. Maka saya minta ya, jangan pernah sepelekan mengambil sebab, walaupun kecil kelihatannya. Jangan pernah sepelekan mengambil sebab, walaupun kecil kelihatannya. Kan kecil kelihatannya di mata kita, di persangkaan kita.
Partisipasi muslimin, kita masih punya waktu. Menit. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, ini hari-hari Pak, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang amal ma'rufnya mungkar nahi tentang bisnisnya tentang kita harus memiliki sifat yang lemah lembut dalam menjalankan amal ma'ruf itu sendiri. Ini mungkin ada dari itu orang diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan sambil dibentak-bentak. Dia rifan itu dalam amal ma'ruf. Ada kaitan dengan hadis Nabi yang kita ini yang ada perhatian itu bagaimana solusi itu pertanyaan Anda yang pertama. Yang kedua, Anda membahas tentang poin yang ke-16 tentang ihsan berkaitan dengan iman dan mu'adilin. Ya, ada ya, iman dan mu'adilin. Nah, ini yang akan iman dan mu'adilin ini pernah diantara ya, ini tidak pernah dibahas tentang itu, tapi untuk kejelasan ini untuk imam dan mu'adilin ini misalnya dalam suatu tempat ini besar kemudian itu ada seorang imam dan mu'adilin agaknya itu sama orang yang bersama atau orang yang bermuslim yang mungkin lebih imam bagi orang itu mungkin tidak kejelasan itu jelas ya oke lebih utama imam itu jelas nah yang mungkin itu bukan seperti itu wilayah pemilik wilayah tuan rumah dengan orang yang sabar tamu ya. Yang namanya tamu itu tidak boleh duduk di kursi tuan rumah. Bahkan tamu tidak boleh duduk kecuali dipersilahkan oleh tuan rumah. Kan biasanya tuan rumah itu di rumah kita yang biasa jadi kursi favorit antum, ada kan? Nggak ada kursi. Nggak boleh. Siapa gitu ya langsung main dulu di kursi itu boleh ada. Bahkan tidaklah tamu itu duduk kecuali diizinkan dipersilakan oleh tuan rumah. Iya. Bertamu. Ilmu amalah pada umumnya, lalu bagaimana lagi dengan kepemimpinan di dalam sholat yang masuk urusan agama? Nggak boleh kemudian kamu orang yang sabar, notabene langsung maju menjadi imam tanpa dipersilakan oleh orang-orang yang muslim. Bagaimana juga misalnya sah farsi, tapi bukan masjid di mana kita biasa jadi imam. Dan kita sering melihat contoh yang sangat baik sekali dari para ulama kita yang sabar di Indonesia, guru-guru kita yang sabar ke berbagai macam tempat. Mereka tidak mau mengimami karena di wilayah mau mereka persilahkan. Padahal orang-orang yang
ada di tempat tersebut tidak lebih alim daripada itu, daripada ulama-ulama yang sebagai bukti apa gimana ya? Kalau orang yang lebih alim, sekali-kali kita lihat. Contoh yang dilakukan oleh Syekh Abdul Razak, contoh yang ditontonkan oleh Syekh Ibrahim. Kemarin ditontonkan oleh Syekh Ziyad Al-Abadi. Dia tidak mau jadi imam. Dia silakan Sahihul Wilayah. Ini orang Indonesia. Ada boleh seorang tamu. Kita apa? Maka dulu misalnya sebelum masuk waktu subuh, hampir masjid untuk menunggu saat subuh. Dia pernah jalan menjadi imam dia. Ya, ini yang pertama. Ucapan itu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah Syekhul Islam mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini yang meningkat pertama, kedua, yang kedua, rifqan. Itu maksud ketika mengerjakan rifqan itu lebih kepada uslub, cara penyampaian. Memilih kata-kata yang baik, nada, ya. Kalau kata-katanya baik tapi nadanya ngegas, orang akan salah paham. Betul. Suaranya nadanya baik, intonasinya tepat, tapi kata-katanya nadanya bagus, tapi kata-katanya perkataannya. Mungkinkah ada seseorang yang nadanya lembut, tapi isi pembicaraannya kotor, ngegas, isi pembicaraannya? Mungkin. Suaranya lembut. Bagaimana mungkinkah ada orang yang jadi ritual itu lebih kepada usul, memperhatikan cara pengucapan, intonasi, pemilihan kata, lebih kepada usul. Nah, jadi dikatakan bahwasanya berdakwah itu harus punya basirah terkait. Ini kan pembicaraan amar ma'ruf nahi munkar dimulai dari lafaz ayat ala basirah, betul? Dan telah kita isyaratkan tadi yang namanya basirah itu bukan hanya semata-mata ilmu, tetapi dia juga mengetahui dampak dari amar ma'ruf nahi munkar ini apa. Karena kata para ulama juga ucapan Ibnu Taimiyah dibahas di buku ini. Ibnu Taimiyah punya risalah tersendiri dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Seseorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, khususnya ketika inkarul munkar, mengingkari kemungkaran, tidak lepas dari 3 kemungkinan. Berapa kemungkinan? 3. Khususnya dalam inkarul munkar. Tidak lepas dari 3 kemungkinan. Ketika dia mengingkari kemungkaran itu hilang atau berkurang, maka apa? Itu disyariatkan. Ya. Yang kedua, dia mengingkari kemungkaran yang tidak hilang, tidak berkurang, bahkan bertambah buruk kemungkaran. Betul? Maka ini tidak disyariatkan, haram untuk dilakukan. Ya. Ini bukannya pelipur mudahana, bukannya mempermainkan syariat, tapi ini timbangan yang tepat dalam mungkar munkar. Ada orang yang misalnya masuk ke dalam masjid, orang selama ini tidak kelihatan sholat berjamaah, betul ya? Ini orang selama ini tidak kelihatan sholat berjamaah. Ya mungkin dia sholat di rumahnya, tapi berjamaah di masjid. Kita baru lihat orang sholat berjamaah di masjid.
masuk laki-laki dalam keadaan isbal. Kalau kemudian kemungkaran isbalnya langsung ditegur dan menimbulkan dia tidak berjamaah di masjid, ini jangan dilakukan. Betul ya? Karena kalau menurut pendapat tadinya dia berjamaah di masjid isbal. Ketika ditegur isbal, berjamaah di masjid. Nah, yang kedua ini bukannya perintah, cuma yang timbangan. Ustaz, lalu kapan kita mengingkari isbal dia? Ya bertahap pelan-pelan. Nah, sebagian di antara kita ini terburu-buru, saya mengingatkan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Pelan-pelan. Pelan-pelan, kasih dia, masukkan dia nilai-nilai itu tiba kepada Allah dan Rasulnya. Pelan-pelan. Dia timbulkan kepada dirinya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, pengagungan terhadap dalil. Kalau sudah sampai ke titik itu, mau antum ngomongin apa aja, jadi tetap. Karena dalil itu telah agung di dalam diri dia, betul? Oke, nggak boleh isbat. Oh ya, nggak boleh. Ya, besok. Ini munculnya dari mana? Pengagungan terhadap dalil. Tadi khusus dalam hatinya. Mengagungkan dalil Al-Quran dan Rasul dalam hatinya. Dan pengagungan terhadap dalil ini kan harus ditanamkan secara bertahap. Itu adalah bayangin kita zaman dulu kayak apa aja. Aku pikir zaman dulu aku kayak gini. Bertahap. Lalu yang ketiga kali itu Taimiyah. Kalau seseorang mengingkari kemungkaran, muncul. Kalau seseorang mengingkari kemungkaran tersebut hilang, muncul kemungkaran yang serupa sama adanya. Kata Ibnu Taimiyah, ini mahal istirahat. Jadi ini istirahat. Mengingkari atau tidak ini istirahat. Maka tidak setiap kemungkaran yang kita lihat harus diingkari pada saat itu juga. Salah siapa yang bilang itu? Tidak mesti. Memang betul di sana ada manroh yang mengungkapkan betul. Tetapi kan ada ala basirah. Makanya Ibnu Taimiyah waktu itu lagi jalan-jalan bersama murid-muridnya, melewati sekelompok orang-orang yang lagi mabuk-mabukan kayak mabuk, ini Ibnu Taimiyah lewat. Guru, kok kita cuma lewat aja tuh? Gak kita tegur tuh orang-orang yang mabuk-mabukan kalian itu. Apa kata Ibnu Taimiyah? Lebih baik mereka mabuk-mabukan. Ya, murid-muridnya kok bisa? Loh, kalau kemudian kita katakan kamu jangan mabuk-mabukan, apa yang mereka lakukan? Mereka akan membunuh kaum muslimin. Bukan Allah. Ya, lebih baik mereka mabuk. Kalau mereka mabuk, teler, fisiknya lemah, ya, masuk ke dalam selokan, hilang kesadarannya, nggak bisa membunuh kaum muslimin. Betul? Itu lebih baik dari itu. Daripada mereka kemudian mereka sudah sehat, punya ide membunuh kaum muslimin, lebih baik kaum muslimin. Ya, bikin muslimin. Tidak setiap kemungkaran yang kita lihat harus langsung pada saat itu tidak bisa. Tetapi tidak masalah madarat, efeknya seperti apa buat orang tersebut, buat kita, buat lingkungan kita, dan tingkatan kemungkaran dia itu seperti apa. Itu disebutkan. Beda mengingkari kemungkaran yang kelas kakap dengan mengingkari kemungkaran yang kelas beda. Beda apa? Dosisnya. Jangan kebalik. Kemungkaran yang kelas kakap, dosisnya kelas 3. Dan sebaliknya, kemungkaran yang kelas 3, dosis obatnya kelas kakap.
adalah bab kemarin bab 3 itu dalam sholat. Di dalamnya adalah khusus anggota badan atau jawari. Kadang di dalam sholat itu kita ada anggota badan kita di mana ada kadang terasa gatal, itu kadang kalau umpamanya kita tahan nggak hilang-hilang, itu akan kadang mengganggu. Itu lebih baik kita garuk-garuk ataupun tidak. Katanya ada yang suatu jamaah itu yang mengatakan kalau kita garuk-garuk itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Dalam hal ini kebutuhan dalam anggota badan ini seperti apa? Apakah ya kita harus sekuat mungkin kita tahan ataupun kita garuk-garuk badan letaknya jauh. Jadi sangat juga harus perbedaan dari posisi kita sholat itu agak aneh gitu. Itu seperti apa harusnya. Dan yang kedua itu masalah pasti itu siapa yang orang-orang yang disebut fasik dan seperti apa. Demikian. Assalamualaikum. Yang kedua ini kita penting jawab. Ini pertolongan gitu ya. Istilah itu memiliki. Jadi misal apa beda antara pasti, nafi, api, syiri, itu bagaimana apa beda antara jin, syaitan, iblis. Itu ya. Mustalahat seperti ini perlu pembahasan bersih. Baru kemudian kita mengisikan pasti dan apa saja dengan muslim, syirik. Karena terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang kafir sebagai fasik. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang munafik sebagai fasik. Kok bisa? Nah ini perlu pembahasan bersih. Belum lagi amal-amal apa yang kemudian menyebabkan seseorang terjatuh kepada kekufuran, kefasikan, ini butuh penjelasan. Bukan di sini majelis Insyaallah Taala. Yang pertama, bolehkah kita menggaruk tubuh kita di dalam sholat? Maka jawabannya boleh apabila memang diperlukan. Dan ulama berbeda pendapat. Ada menggaruk itu berapa kali? Apakah boleh lebih dari 3 kali atau maksimal 3 kali? Tapi kok saya sampai sekarang cenderung pada pendapat jangan lebih dari 3 kali. Walaupun di dalam masalah ini pun saya mengetahui tidak ada dalil yang mengatakan. Tapi kalau mau menggaruk jangan lebih dari 3 kali. Dan bersama dengan itu saya tahu tidak ada dalil. Tapi sebagai ulama yang mengatakan jangan lebih dari 3 kali, itu untuk keburukan. Kalau lebih dari 3 kali diperbolehkan, hadis ketiga. Jadi kayaknya ditambah 1, 4. Habis digaruk yang keempat, berhenti sebentar. Akhirnya apa? Sholatnya garuk-garuk terus. Maka tutup itu dengan memberikan kesempatan maksimal. Lebih dari itu, jangan diketahui. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dan mengukur setan untuk mengganggu kebutuhan kita di dalam. Jangan lebih dari 3 kali. Maka boleh kamu garuk yang gatal, boleh asalkan kata para ulama yang pertama tutup
antara mereka mengatakan wajah dan dada berpaling dari kiblat. Bagian mereka mengatakan wajah. Bagian di antara mereka mengatakan wajah dan dada. Begitu ya. Jadi kalau ngegaruk boleh, tapi jangan sampai wajahnya paling dari kiblat kanan, dari kiri atau kiri. Dan sudah barang tentu apakah boleh menggaruk di dalam sholat? Boleh. Dengan tangan sendiri jangan kita tolong terus. Enggak, kalau itu barusan yang barusan itu bercanda saya. Untuk ada pusat manusia pusat itu barusan mengerti. Itu jangan lebih dari 3. Adapun kalau kemudian setelah 3 kali masih terasa tahan, tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir itu merupakan bentuk kebiasaan untuk mengganggu kekusuhan. Dan sebelumnya sih harusnya sebelum sholat mandi dulu lah. Niat dulu. Mandi dulu ganti baju. Nah walaupun itu untuk kemungkinan ya, walaupun sudah mandi ganti baju ya ada binatang-binatang yang sebenarnya bisa menggigit ya. Baik, mungkin ada lagi. Tidak ada dulu. Sudah pada hari rumah. Masalah nyambung apa masuk hari Jumat. Jadi kami itu kan masih dan hubungan itu masih misal dan itu kan banyak acara yang di luar dari sana. Dalam hal ini kami menyikapi kadang itu tidak ikut dalam acara tersebut, bahkan orang rumah dan istri itu akan tidak ikut membantu, apakah ini kurang baik atau misalnya termasuk amar ma'ruf yang pertama. Masalah berinfak di saat lapang dan masalah ini kan kadang kita dalam keadaan lapang saja benar, tapi dalam keadaan sendiri. Jadi apakah berinfak ini boleh kita paksakan untuk malah diri? Memaksakan diri untuk mengerjakan amal soleh itu diperbolehkan. Itu paling masalah besar. Ya. Dan diriwayatkan dari yang lain selama sekian belas tahun sekian tahun. Sehingga setelah itu mereka merasakan andai kata tidak sholat malam ada sesuatu yang hilang. Maka memaksakan untuk beramal kebaikan, begitu ya, itu sesuatu yang mungkin boleh kita lakukan. Kita biasakan diri kita, kita paksa diri kita untuk mengerjakan kebaikan. Ya, aku tidak pernah merasa nikmat mengerjakan sholat malam. Imam Sufyan Tsauri. Kecuali setelah selama 40 tahun aku paksa diri untuk mengerjakan. Paksa diri untuk mengerjakan. Maka setelah 40 tahun dia rasakan nikmatnya. Sesuai dengan kadar kemampuan secara sendiri. Ada pun yang pertama tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Pembicaraan kita adalah mengingkari kemungkaran dan memerintahkan kepada perkara yang makruh. Maka apabila ada kemungkaran yang terjadi, maka kita dihadapkan kepada kaidah-kaidah pengingkaran terhadap kemungkaran. Betul? Yang telah kita sampaikan tadi. Dan tidak boleh seorang muslim ikut terlibat di dalam kemungkaran tersebut.
dan mengingkari kemungkaran, di sana ada tidak patokan-patokannya. Tidak setiap kemungkaran harus pada saat itu juga diingkari. Mungkin bisa pada saat itu diingkari, mungkin bisa ditunda demi memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar. Begitu kan? Yang telah kita bahas tadi. Misal, seseorang tidak mengingkari kemungkaran karena dia belum sanggup secara perbuatan, secara ucapan, maka wajib dia mengingkari kemungkaran dalam hatinya. Maklum, kita sampaikan tadi. Betul? Dan bukan menjadi alasan atas diri dia untuk ikut serta terjun di dalam kemungkaran tersebut. Enggak. Kalau umat kecuali dia dipaksa, itu lain masalah. Kalau dia dipaksa, dalam keadaan dia tidak melakukannya, dia terancam begitu. Dengan ancaman yang memang jelas nyata, bukan baru praduga atau jangan-jangan. Maka para ulama mengatakan kalau sampai pada titik itu terjadi sesuatu yang diingkari tersebut, tetapi tetap di dalam hati ada keimanan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak terpuji demi meraih kemaslahatan yang lebih besar, terjaganya diri, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita dari efek besar kalau kita tidak mengikuti kemungkaran yang dipaksakan atas diri kita. Iya, kalau kemudian tidak ada paksaan, kalau kita tidak ikut, tidak apa-apain, paling memiliki. Selama ini belum pernah ada yang mati dengan sebab diri. Ini belum ada. Baru diomongin gitu ya. Manusia ini cepat lupa kok. Kasus kejahatan di Republik kita itu. Betul ya? Menunjukkan kemudian masyarakat Indonesia ini cepat lupa. Kejahatan ini muncul kejahatan yang baru lupa. Nah, paling kalau kemudian Anda mengikuti sunnah diomongin, ada berita baru, mereka lupa. Nanti muncul lagi momen-momen tertentu, Anda diomongin. Berita baru, kabar baru. Orang Indonesia seperti itu penggunaannya dalam masalah ekonomi. Tidak lama, tapi ini saat 2 saat, sehari 2 hari. Ini ada ibroh yang bagus sekali dari Imam Muhammad bin Wasil. Imam Muhammad bin Wasil menyampaikan pelajaran dan juga nasihat dulu. Jadi jangan antum bayangkan bahwasanya permusuhan terhadap Ahlussunnah itu baru pada zaman ini aja. Belum. Permusuhan terhadap Ahlussunnah itu sudah ada sejak zaman dahulu. Itu Muhammad bin Wasil ini menyampaikan hadis, menyampaikan pelajaran nasihat murid-muridnya. Nah, selesai majelis tersebut, Imam Muhammad bin Wasil duduk bersama beberapa orang muridnya. Ini memang seperti itu. Ada di antara murid-murid yang masuk pulang, dan mungkin masuk pulang karena mengingat kalau kami yang baru dikasih makan. Ada yang masuk pulang, ya. Ambil, ada juga yang masih duduk-duduk, ya kan? Atau sudah jadi juara. Kedua sudah jadi juara. Sehingga kalau ada orang nggak kepikiran makan kambing lagi. Oh iya dong. Ada orang yang tinggal ngapain? Bagian murid-murid Muhammad bin Wasil yang dulu
ngomongin kita, ngomongin kita dengan sebab apa? Apakah dengan sebab akhlak kita yang buruk? Atau dengan sebab apa mereka ngomongin kita? Kata murid-muridnya Muhammad bin Wasid, ya, gara-gara akhlak kita, mereka tidak ngomongin masalah penyakit dengan kita. Mereka tidak ngomongin masalah akhlak kita. Mereka ngomongin kita karena kita berusaha kan gitu. Kata Muhammad bin Wasid, betul itu. Alhamdulillah. Murid-muridnya heran, alhamdulillah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Mereka kemudian nanti pada hari kiamat kita akan ada panggilan Rasulullah SAW dan kita sebagai orang yang memiliki sunnah. Maka demi Allah mereka seluruh manusia memusuhi kita karena sunnah, maka itu lebih ringan di hari kiamat daripada manusia. Antum menjadi musuhnya Rasul atau mau menjadi orang yang disaksikan ini Allah. Tidak ada satu pun di antara kita yang sanggup menjadi musuhnya Rasul. Ini bukan berarti mengungkapkan musuh, ya. Tapi kalau berpensi atas hidup, sebagaimana kemudian orang yang taat dibenci sama pelaku maksiat, sebagaimana pelaku maksiat dibenci sama orang-orang yang taat, betul? Maka sungguh sangat beruntung orang yang dibenci ketika dia sedang melakukan ketaatan daripada dibenci oleh pelaku maksiat. Ya, itu seperti itu rumusnya. Seperti itu. Orang-orang kafir Quraisy membenci para sahabat. Sahabat membenci kafir Quraisy. Maka pilihannya menjadi sahabat atau kafir Quraisy. Sahabat membenci kafir Quraisy. Kafir Quraisy membenci sahabat. Maka pilihannya kan hanya ada dua. Menjadi sahabat atau kafir Quraisy. Kalau itu dihadapkan kepada antum, mau jadi apa? Menjadi sahabat. Ustaz ke materi yang Ustaz yang masuk ya. Masuk berapa ya? Bila seorang pernah terjerumus ke dalam sadar maksiat karena tahu Dan ketika persaksian palsu itu merusak hak seseorang, maka berusaha agar hak tersebut dikembalikan. Hanya seperti itu. Bentuk taubatan nasuha itu bisa jadi kemudian tidak terkait dengan hak Allah, tidak terkait dengan hak manusia atau terkait dengan hak manusia. Kalau kemudian persaksian palsu tersebut merugikan, memadaratkan hak manusia, maka
kemarin memang ada khilaf di antara para ulama di dalam masalah ini. Ya. Seorang budak perempuan yang melahirkan anak majikannya, dia statusnya apa? Tidak. Iya kan? Dan merdeka di sini jemaah tidak otomatis dia muslim gitu loh. Bisa jadi dia merdeka dan mempertahankan agamanya. Kan sudah kita katakan kemarin seorang muslim tidak boleh memperbudak muslim yang lain, betul? Maka ketika seorang budak perempuan yang bukan muslim ini melahirkan anak majikannya, maka memang ulama berbeda pendapat tentang status budak perempuan ini apa. Apakah otomatis merdeka atau tidak? Yang dipersisihkan otomatis merdeka atau tidak? Ya, tetapi tidak melazimkan andai kata dia merdeka atau tidak merdeka. Maaf, kalau dia tidak merdeka berarti kan dia tetap di dalam agamanya. Tapi tidak melazimkan andai kata dia merdeka, dia harus memperbaiki statusnya. Tidak seperti itu. Iya, begitu ya jemaah. Nah, begitu. Nah iya, kalau kemudian iya, walinya wali siapa? Walinya siapa? Anak itu anak bapak. Iya, bukan dia. Anak laki-laki, anak perempuan sama saja. Dia itu bapak. Baik, Tuhan Rahimah Rahimahullah, alhamdulillah. Setelah kita selesaikan daurah kitab kita dari Dawah Bayan, wal Ido wa Takin, Sifatul Mukminin. Alhamdulillah, kita selesaikan daurah kita dari kemarin sampai hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam kesempatan 2 hari ini bermanfaat kita semua. Dan sekaligus saya mohon izin kepada Ibu, insyaallah besok pagi saya akan kembali ke Jakarta ke rumah saya. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan yang lain baik dan tambah amal. Sebelumnya saya minta maaf kalau kemudian ada mungkin tidak maaf ya adapun kesalahan antum saya tidak mengetahui. Antum menyambut saya dengan sambutan yang sangat baik.